Kelihatan dia menghormati. Kelihatan dia sayang. Tetapi karena dia bangun itu di atas ketakutan. Jadi jangan sampai kita punya hati ini melakukan sesuatu tidak dengan tulus. Melanjutkan kisah tentang 10 tulah di Mesir, dan untuk kesempatan saat ini terbaca di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-32 tentang tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun, dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidaklah mereka akan melempari kami dengan batu. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, jauhlah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan itu besok dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu, keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seorang pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita. Di malam hari ini, saudara, kita melanjutkan tulah yang keempat, lalat pikat. Saudara-saudara, mari kita lihat, lalat terlalu identik dengan apa ya? Dengan kotor. Lalat terlalu identik dengan yang busuk, yang tidak baik. Sehingga kalau rumah penuh lalat itu kita rasa tidak aman. Tapi itu lalat yang biasa-biasa saja, saudara. Lalat yang dimaksudkan di sini ini memang terlalu luar biasa. Kenapa? Karena lalat ini lalat yang berbisa. Lalat yang biasa saja, yang tidak berbisa saja, sudah buat kita pusing. Apalagi ini lalat yang berbisa.
Dan dengan bisanya itu dia sangat membahayakan. Lalat ini juga bisa menyerang manusia. Jadi manusia bisa diserang oleh lalat. Dia bukan saja serang dengan dia bawa kuman-kuman makanan, tapi lalat yang dimaksud dalam pembacaan ini, dia bisa menyerang dan membahayakan manusia. Lalat ini kalau datang beramai-ramai, bunyinya mendenging. Begitu kayak motor saya begitu itu. Ini lalat orang datang. Dan dia dapat menempel dengan sangat kuat pada korbannya. Saya kira itu sangat bermasalah dan saya kira membahayakan bagi manusia. Ini membuat saudara-saudara sebenarnya keadaan waktu itu semakin parah. Mestinya Firaun dengan pegawai-pegawainya, dengan masyarakatnya sebenarnya sudah harus melihat dari tulang pertama air berubah menjadi darah itu sampai sekarang ini semakin terjadi peningkatan yang membahayakan bagi mereka. Mestinya dari satu ke yang lain itu mereka mesti sadar sudah. Apalagi pengakuan-pengakuan sudah dinyatakan oleh para ahli-ahli dan para tabib-tabib itu, istana itu. Mestinya mereka sudah nyatakan itu. Tetapi belum mau juga ini. Memang kita tahu bahwa Tuhan mengeraskan hati begitu. Tetapi yang ingin disampaikan di sini bahwa ternyata manusia ini ketika dia melihat sesuatu yang sudah lebih aman, dia sudah mulai lupa kepada apa yang Tuhan maksudkan. Jadi, ya Tuhan, biarkanlah Tuhan mengeraskan hati itu dan mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk lihat ini Tuhan berkuasa. Kenapa, saudara-saudara? Karena ini berkaitan bukan saja dengan kuasa di mana Tuhan bisa memakai ini berbagai mujizat untuk menyatakan kebesarannya, tetapi sekaligus ini kuasa yang besar untuk menyatakan bahwa hanya Tuhan yang pantas, yang patut disembah, yang patut dipuji. Yang menarik saudara-saudara, di tanah Gosen, tempat bangsa Israel tinggal, tidak terdapat lalat pikat di situ. Bersih. Bangsa ini hidup dengan aman. Tuhan terlalu baik Ini kita masih taruh perhatian ini pada bangsa Mesir. Kita belum taruh perhatian kepada bangsa Israel. Yang sudah mengalami catatan-catatan yang luar biasa ini. Tapi mereka pun tetap dalam perjalanan lupa-lupa Tuhan. Tidak ikut yang Tuhan mau. Bangsa Israel tinggal di tanah Gosen. Dan tidak ada lalat di sana. Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan memakai mereka. Dan mereka bisa melakukan ini semua. Dan kemudian tempat di mana bangsa itu tinggal, bangsa Israel tinggal, tidak terdapat lalat di sini. Saudara, mari kita lanjutkan bahwa tulah ini dimaksudkan Tuhan untuk mempermalukan orang Mesir, saudara. Di tulah yang keempat ini, saudara-saudara, sekali lagi Tuhan ingin mempermalukan bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa ini menyembah dewanya sendiri. Baal Sebub. Sering digambarkan sebagai lalat. Dewa lalat. Yaitu dewa kesuburan dan kelimpahan. Dengan Tuhan memakai simbol dewa orang Mesir. Untuk menyiksa orang Mesir. Tuhan hendak mengatakan bahwa mereka tidak bisa bergantung kepada dewa-dewa. Bangsa Israel ini bukan menyembah saja simbol katak itu, tetapi juga lalat. Mereka menyembahnya. Dan betapa saudara-saudara, terima kasih Alenan City, terima kasih mengikuti khotbah ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Tuhan mau menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang pantas dan patut disembah, bukan manusia. Bukan dewa-dewa. Dewa-dewa seperti apapun tidak mampu. Dan manusia semestinya jangan bergantung kepada dewa-dewa. Tulah itu berhenti setelah Firaun meminta kepada Musa untuk menghentikan lalat-lalat tersebut. Dia sangat terganggu. Dia tahu bahwa ini sekarang dia dan rakyat terserang sekarang. Mereka terancam. Dia minta supaya lalat-lalat itu dihentikan sudah. Jangan banyak lagi. Dia memberi jaminan. Bangsa ini diperbolehkan keluar
Dia mau supaya mereka pergi sudah. Supaya dia tidak lagi diganggu. Dia akan hidup aman bersama rakyatnya. Tetapi namanya Firaun tetap suka melanggar janji. Saya takut kita yang suka langgar-langgar janji, ini kita keturunan Firaun ini. Ada kok suami-suami yang biasa melanggar janji, istri-istri yang melanggar janji. Jangan sampai dia punya fam Firaun. Dia berasal dari keturunan Firaun. Sudah lihat 1 kali belum cukup. 2 kali belum cukup. 3 kali belum cukup. Nanti perlahan-lahan sampai 4 kali. Berapa? 10 kali. Ini catatan bahaya. Firaun minta kepada Musa untuk menghapus tulah keempat ini sudah. Kasih berhenti sudah. Dia mau mengizinkan mereka. Namun kemudian dia berhenti. Dia tidak setuju lagi dengan dia punya janji itu. Dia mau bangsa ini beribadah, tapi di sekitar wilayahnya saja. Dia mau supaya mereka beribadah di wilayahnya atau tidak jauh dari dia, supaya dia dapat kontrol mereka. Ini modus. Ini cara yang dia pakai supaya dia dapat kembali menguasai bangsa ini. Memang kadang-kadang kita penuh modus. Kadang-kadang kita punya maksud-maksud itu kita bungkus di kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang saudara-saudara, di saat Natal, di saat kita ingin merayakan hari baik, kita menyatakan sesuatu yang seolah-olah baik, tapi belum tentu baik. Kita bungkus dia begitu rupa. Kadang-kadang kita tidak mau, kita punya kulkas bau, kita minta anak-anak atau tetangga datang ambil ini buah, datang ambil daging di rumah ini. Banyak kok kami tidak bisa makan, datang ambil saja. Ambil. Padahal dia kasih yang semua kadaluarsa. Dia tidak mau dia punya kulkas yang bau, dia tidak mau rumahnya yang bau, dia kasih di orang lain. Supaya apa? Supaya yang bau tidak ada pada dia. Baunya ada pada orang lain. Jadi seolah-olah ada baik di situ. Tapi ini modus. Adakah di antara kita yang suka modus-modus begitu kok? Adakah di antara kita yang pura-pura baik, padahal sesungguhnya tidak baik? Kita nih kalau mau sesuatu, kita bisa buat dia dengan sangat baik. Saudara-saudara, setelah kita memahami hal-hal ini, kita mulai merasakan sekarang. Di tulah keempat, bangsa Mesir ini semakin terancam. Simbol mereka, di mana mereka percaya kepada dewa kesuburan ini, dalam rupa lalat ini, ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Ini mereka dipermalukan. Ini pertarungan kuasa. Dan kuasa Tuhan melebihi itu semua. Tidak ada lagi kuasa yang lebih dari Tuhan. Firaun sekarang melihat 4 kali ini. 4 kali ini dia sudah tidak bisa lagi. Tapi dia tetap mau bertahan di situ. Nanti sampai 10 kali. Woi saudara-saudara, hati-hati. Kita pun kebaikan, jangan tunggu kita lihat. Iman itu dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari kita yang tidak kita lihat. Jangan tunggu kita melihat dulu baru percaya. Jangan. Tapi percaya mendahului itu, saudara. Juga kalau kita melakukan kebaikan, lakukan itu dengan tulus. Jangan lakukan itu karena bulus, karena terpaksa, karena takut, dan lain sebagainya. Saya ingat satu kisah kecil, ada seorang suami yang sangat sayang dia punya istri. Dia sangat hormat kepada dia punya istri. Itu membawa kekaguman bagi banyak orang. Banyak orang suka untuk meniru. Sampai satu saat ada orang bertanya kepadanya, Pak, kami lihat Pak ini terlalu sayang Pak istri. Kami lihat ini Pak ini sangat hormat Pak istri. Bagaimana itu bisa terjadi Pak? Karena kami juga rindu belajar di situ. Terus beliau bercerita. Ini kisah penghormatan suami kepada istri ini, dia bilang dimulai ketika satu saat ada kucing di rumah. Ibu pas siap ini ikan goreng, ini kucing makan. Waktu ini kucing makan, ibu hanya lihat ini kucing, terus ibu bilang, 1. Ada satu waktu lagi ibu siap ikan goreng, ini kucing makan lagi. Waktu ini kucing makan, ibu lihat ini kucing dan ibu bilang, 2.
Di satu waktu ketika ibu sudah siap ini ikan goreng lagi, kucing makan lagi. Waktu kucing makan, ibu bilang, 3. Langsung ibu taruh potas di ikan goreng. Ini kucing makan. Lalu kucing terkapar di situ. Mati. Dia meronta-ronta sampai mati. Waktu suami ini melihat hal itu, dia bilang, ibu seperti tidak punya perasaan. Bagaimana ibu bisa membunuh binatang ini seperti ini? Terlalu sadis. Lantas ibu lihat kepada suaminya, terus ibu bilang, 1. Waktu ibu bilang 1, suami langsung diam-diam sudah. Sampai hari ini. Dia hormat sekali dia punya istri. Dia jaga, dia bilang, saya tidak akan bikin kok ibu bilang 2. Jadi kelihatan dia menghormati. Kelihatan dia sayang. Tetapi karena dia bangun itu di atas ketakutan. Jadi jangan sampai kita punya hati ini melakukan sesuatu tidak dengan tulus. Tidak dengan tulus. Pertanyaan paling penting, saudara, saya ingin kembali membawa kita untuk memahami kenapa sampai sudah berulang-ulang ini Firaun dia melihat itu. Tapi dia tetap mau. Ini masyarakat Mesir dong ini juga masih tetap percaya pada itu. Kepada itu dewa-dewi yang tidak dapat menolong mereka. Kenapa begitu Sementara karya-karya Tuhan yang besar yang mereka lihat langsung dengan mata kepala ini, mereka tidak bisa percaya kepadanya. Yaitu jawabannya adalah karena mereka lebih terbiasa dengan apa yang menjadi kebiasaan adat istiadat mereka. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari yang dilakukan oleh orang tua dan leluhur mereka, itu yang mereka lanjutkan. Itu yang mereka lanjutkan. Jadi rupa-rupanya, saudara, orang justru lebih takut kepada kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut adat daripada melanggar hukum Tuhan. Menjaga atau hidup tetap di dalam hukum Tuhan. Lebih gampang kita langgar mana? Banyak orang lebih gampang melanggar hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum agama. Gampang sekali orang langgar. Tapi hukum adat, cerita-cerita nenek moyang, apa yang dilanjutkan tanpa dikritisi, orang susah untuk melanggar itu. Dia lebih takut sekali. Justru Tuhan dia tidak takut. Tapi yang manusia pun dia takut. Cerita yang diceritakan terus menerus. Berkepura-puraan bukan lagi bagian dari jemaat Pak Pendeta Yandi. Semua sudah memahami arti firman yang disampaikan. Termasuk saya. Ya, saya kira begitu. Kadang-kadang pertanyaan paling penting, saudara, adalah kita kenapa sering pura-pura? Kalau kita lebih mengerucut ke dalamnya, seringkali kita pura-pura itu, pertama, supaya kita mau terlihat baik. Kita mau terlihat baik. Kedua, saudara-saudara, kita sering pura-pura supaya kita mendapat pujian dari manusia. Tentunya tidak dari Tuhan, karena kita tahu Tuhan menyelidiki hati. Dan Tuhan lebih tahu siapa kita. Yang ketiga, kenapa kita berpura-pura? Karena pasti kita punya kepentingan-kepentingan tertentu yang mengarahkan pada keuntungan-keuntungan secara pribadi. Ini membuat kita sering pura-pura. Kita tidak realistis. Kita tidak jujur. Dan kita suka memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk kepentingan kita. Ketakutan saya adalah jangan sampai bukan Tuhan pakai kita. Tapi jangan sampai ada waktu di mana kita yang pakai Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita, itu beda dengan kita pakai Tuhan. Tuhan pakai kita berarti ada tujuan-tujuan Tuhan yang mau kita laksanakan. Tuhan bawa kita untuk maksud dan tujuannya. Tapi kalau kita pakai Tuhan, seringkali kita berdagang itu. Nama Tuhan kita pakai, kepentingannya untuk ekonomi, kepentingannya untuk kita punya hidup sendiri, popularitas, dan lain sebagainya. Penerimaan oleh manusia. Dan ini saya kira sebuah tantangan bagi orang-orang percaya. Apakah kita menunggu, saudara, sampai Tuhan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa seperti yang terjadi pada tulah-tulah ini. Termasuk ketika lalat pikat ini.
Tidak terbiasa, saudara. Ini lalat yang punya bisa. Dapat menyerang manusia. Dia terbang dengan bunyi mendenging. Saya bayangkan itu serangan yang luar biasa. Dia menempel dengan sangat kuat dan keras. Dan dia menyebarkan bisa itu. Mengganggu, saya kira. Merusak manusia. Ini hal yang saya kira ditakuti oleh banyak orang. Pada dasarnya manusia tidak mau terganggu. Pada dasarnya manusia ingin hidup aman, nyaman. Tidak boleh diganggu oleh apapun. Kalau manusia tidak boleh ganggu dia, apalagi lalat. Lalat tidak boleh ganggu. Tetapi yang menarik dalam pembacaan panjang lebar ini, saudara, dari ayat 20 sampai ayat 32. Tuhan minta Musa, pergi kasih tahu Firaun, biarkanlah umatku pergi untuk menyembah. Ini sebagai sebuah catatan buat kita, saudara. Jangan larang orang beribadah, saudara. Jangan larang orang beribadah. Kalau orang mau beribadah, biarkanlah dia beribadah. Biarkanlah dia beribadah. Kalau kita beribadah, beribadahlah sebagaimana yang seharusnya. Tidak untuk mendapat pujian. Tidak untuk harus mendapat apa-apa dari orang lain. Beribadahlah dengan baik. Beribadahlah seperti apa yang seharusnya. Kita diminta menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya ingatkan kita, kalau kita beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, roh itu lawannya kedagingan. Jangan menyembahnya dalam kedagingan. Menyembahnya di dalam roh, bukan kedagingan yang berusaha untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Yang kedua, kebenaran itu lawannya kemunafikan, kepura-puraan. Apakah zaman sekarang masih bisa terjadi itulah? Saudara, ini pertanyaan yang menarik. Sekaligus ini juga cara pandang. Kenapa? Saya pernah ada melayani di satu tempat. Izin. Di itu tempat itu, saudara-saudara, ternyata kalau ada acara-acara dan belum makan daging anjing, di sini disebut RW. RW. Itu dirasa itu acara belum lengkap. Mesti ada RW dulu. Satu hari terjadi, satu waktu itu, kira-kira tahun 2000-2001. Terjadi wabah rabies yang luar biasa. Ini rabies ini sangat mengganggu. Bahkan ada banyak tuan dari anjing-anjing itu yang digigit oleh anjingnya sendiri. Betapa sulitnya kita untuk bersama-sama mau menghabiskan ini anjing. No, sangat sulit karena banyak orang masih sayang kepada anjing, apalagi dia punya nilai di waktu itu. Lalu ketika minta saya bicara, saya bertanya. Ketika mengutip, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya tanya orang, rabies ini wabah atau tulah? Wabah atau tulah? Ini pertanyaan serius. Kalau dia disebut wabah, gitu, tentunya kita tahu asalnya seperti apa, dia pun macam-macam lah berkaitan dengan wabah itu. Tapi tulah, jangan sampai kita sudah tahu ini apa ya? Ini anjing, ini dia pun status lebih dari manusia. Kadang-kadang kita tabrak manusia urusannya lebih gampang daripada kita tabrak anjing. Ada orang di satu tempat yang ketika kita tabrak dia pun anjing kurus, lantas dia langsung kasih tahu, wah ini 750.000 ini. Yang tabrak protes. Anjing kurus begini kok 750.000? Dia bilang, sepuh anjing ini dia minum susu. Dia kaget, kami sudah menderita. Ya saudara, kadang-kadang ini soal cara pandang kita. Ini soal cara pandang. Ketika kita menempatkan sesuatu sudah lebih tinggi, jangan sampai persis seperti ini katak lalat. Ketika orang-orang mulai menyembah dewa katak dan dewa lalat, Tuhan ingin menyatakan ini tidak punya apa-apa. Dia tidak mampu menolong kita. Jadi apa saja, saudara, ketika kita sudah taruh dia sudah lebih, kita bahkan menyembah dan kita sangat tergantung kepadanya, jangan-jangan suatu saat Tuhan menyatakan, lihat apa yang kamu sekarang tidak mampu untuk menyatakan kekuatan apapun. Hanya kuasa Tuhan. Jadi saya ingin menjawab bahwa zaman sekarang ini dia lebih mengarah kepada cara pandang kita terhadap sesuatu. Kita nih kadang-kadang jangan omong sampai lalat.
Jangan omong sampai katak. HP saja misalnya. HP saya ini bisa wabah ini. Kenapa saudara-saudara? Kadang-kadang ketergantungan orang terhadap handphone itu sudah jauh lebih tinggi daripada ketergantungannya kepada Tuhan. Toh? Lama-lama orang mulai sakit karena terlalu banyak pegang HP. Lama-lama keluarga rusak gara-gara HP. Jadi lama-lama itu hal-hal yang membuat kita tergantung kepada itu menjadi sesuatu yang membahayakan kembali hidup kita. Kenapa? Kan kita sudah sangat tergantung kepadanya. Nah, berhati-hatilah di situ. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat selanjutnya, saudara. Biarkanlah bangsa ini pergi. Kalau orang mau beribadah, menyembah saja. Saya berbicara tentang kekristenan ada satu waktu ketika saya KKR di Madura. Saya bilang, kekristenan itu jangan dibendung. Biarkanlah dia berjalan saja. Kenapa? Bahwa penindasan sekaligus juga upaya untuk menahan kekristenan bukan baru terjadi kemarin. Sudah terjadi sejak kekristenan itu ada. Bahkan terstruktur, masif, sistematis mereka mau menolak kekristenan. Tapi dalam perjalanannya kekristenan menemukan satu kalimat yang luar biasa. Makin dibakar, makin merambat, makin dihambat, dia makin naik. Makin tinggi. Apa yang saya katakan? Kalau orang mau beribadah, biarkanlah dia beribadah. Upayakanlah kita yang beribadah pun jangan mengganggu. Biarlah kita beribadah untuk membawa jiwa dan hidup kita datang kepada Tuhan. Kita menyatakan apa yang menjadi pengakuan kita. Saudara, kalau kita belajar hal-hal dari pandemi COVID ini, saudara, betul-betul ini masa di mana kita diuji. Ketika ibadah-ibadah di gereja dipindahkan ke rumah-rumah. Mungkin sekitar 20-30% saja yang melakukan ibadah di rumah. Tidak semua orang beribadah di rumah. Lama-kelamaan kita melihat, aduh ini menjadi penting. Kemudian kita diukur lagi dalam berbagai-bagai hal. Yang betul-betul haus, dia akan beribadah. Tetapi yang tidak merasa itu sebagai kebutuhan, ya bagi dia ada atau tidak ada sama saja. Marilah saudara-saudara, kita menempatkan diri kita secara tepat, secara benar, supaya kemudian apa yang kita sembah, apa yang kita puja, apa yang kita puji, itu betul hanya terarah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kuasa, yang dapat mempermalukan bangsa-bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah yang tidak berkuasa, yang ditunjukkan dengan itu. Ketika Tuhan menunjukkan sebuah kejijikan bagi mereka. Katak diinjak-injak di pinggir jalan, bau busuk. Ada nyamuk di situ, lalat di situ. Mereka pasti mengeluh. Bagaimana sesuatu yang kita sembah justru menjadi kekejian bagi kita. Justru menjadi kejijikan bagi kita. Karena dia begitu banyak ada di situ. Nah, saudara-saudara, biarlah kita lebih membuka hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada hingga hari ini, beribadahlah. Beribadahlah kepada Tuhan. Mari kita ada pakai kesempatan ini. Kesempatan untuk beribadah bagi orang-orang percaya sudah sangat luas dan terbuka. Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Dengan segala keadaan kita, kita bisa untuk menyatakan percaya kita kepada Tuhan. Itulah keempat mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita terlalu luar biasa. Dia penuh kuasa. Dia mempermalukan dewa-dewi sembahan dari orang-orang Mesir. Karena hanya dialah kepadanya kita sembah. Bukan kepada manusia. Jangan gantungkan manusia, harapan manusia, kepada dewa-dewi yang tidak mungkin menolong kita. Ini menjadi penting bagi kita. Selamat merenungkan, selamat beristirahat. Semoga saudara-saudara diberkati. Berbagi juga kepada sahabat saudara yang lainnya. Dan biarlah itu mendatangkan sukacita bagi kita. Saudara, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah besok, bagaimana kita nyaman ibadah sedang pendeta khotbahnya nyindir-nyindir. Ya itu juga baiklah. Saya ingin mengatakan bahwa teguran tentang menegur dan lain sebagainya
dia selalu mengatakan begini. Tegurannya nyata, lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Atau yang kedua, untuk menegur kesalahanmu, aku harus menjadi musuhmu. Tetapi untuk menegur kesalahan, itu Alkitab, Tuhan Yesus kasih tahu dia punya etika. Kalau ada saudaramu berbuat salah, panggil dia, bicara 4 mata. Kalau dia tidak dengar, terus panggil tambah 1-2 orang lain. Diharapkan dia orang yang bijaksana, bukan yang mabok sopi toh, bicara. Kalau dia tidak dengar, maka bawa dia kepada sidang jemaat. Dia pakai kata jemaat untuk mengatakan, uruslah dengan cara-cara berjemaat. Nanti kalau dia tidak dengar, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, sebagai orang berdosa. Itu koreksi bagi kita. Bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita butuh berdoa bagi dia. Menunggu waktu Tuhan, menunggu cara Tuhan. Supaya kita bisa betul-betul hidup dalam suasana kehidupan kekristenan dan keagamaan yang berkenan kepada Tuhan. Saya kira itu hal-hal yang penting. Kadang-kadang saudara-saudara, kita terlalu jahat. Kita terlalu, terlalu merasa kita lebih baik dari orang lain. Cara-cara Tuhan Yesus sudah kasih tahu kita. Kita bisa pakai itu semuanya. Tetapi apapun soalnya, saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan. Ambil saja yang positif. Pasti ada hal yang positif dalam keadaan seperti apapun. Karena itu, belajar dari itu, kita pun otak, kita pun perasaan, mesti diisi dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Kan kita tidak memahami seseorang secara utuh, secara sempurna. Apalagi yang namanya manusia selalu berubah. Hari ini mungkin dia agak baik, besok jadi masalah. Nituin ay wala, kantukan at terit, niwala